Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Cadangan devisa Indonesia sentuh level tertinggi dalam sejarah. Fundamental Indonesia semakin membaik seiring dengan naiknya cadangan devisa atau CADEV yang kembali naik bahkan menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Bank Indonesia mengumumkan bahwa cadangan devisa pada Juli 2020 berada di angka 135,1 miliar dolar atau melampaui rekornya pada bulan Januari 2018 yang berada di level 131,98 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI, Oni Wijanarko, mengatakan nilai cadangan devisa Indonesia saat ini cukup memadai dan mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Peningkatan cadangan devisa Juli 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penerbitan global bond dan penarikan pinjaman oleh pemerintah. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan defisit APBN serta upaya penanggulangan pemulihan pandemi COVID-19. Kita memasuki kabar yang kedua. Meski terkoreksi tipis, IHSG masih mampu berpeluang naik. Indeks harga saham gabungan pada tanggal 7 Agustus 2020 ditutup turun tipis hanya 6 poin pada level 5.143. Secara sektoral, pertambangan melesat paling tinggi dengan penguasaan 3,63%, sementara sektor properti masih mengalami penurunan sebesar 4,25% ke level indeks 2.807. Sepekan ke depan, IHSG masih berpeluang menguat dengan bergerak antara level 5.050 hingga 5.200. Potensi penguatan terlihat dari dua garis rata-rata pergerakan atau MA yang membentuk pola menyilang atau Golden Cross. Golden Cross ialah perpotongan garis rata-rata bergerak IHSG selama 5 hari atau MA5 yang memotong garis rata-rata periode 20 hari terakhir atau MA20. Kita memasuki kabar yang ketiga. PMI Manufaktur Indonesia di bulan Juli 2020 melesat. Industri dalam negeri mulai bergairah. Aktivitas manufaktur Indonesia perlahan mulai pulih meski belum kembali berekspansi. Hal ini terlihat melalui data Purchasing Managers Index atau PMI industri yang kembali melesat. PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Markit pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan 7,8 poin pada level 46,9. Pada bulan Juni 2020, PMI berada di posisi 39,1. Meningkatnya angka tersebut menggambarkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap kondisi bisnis dan pasar di era new normal saat ini. Kepala Ekonom IHS Markit, Bernard Au, mengatakan meredanya kontraksi sektor manufaktur Indonesia menambah harapan bahwa dampak terburuk pandemi COVID-19 telah usai. Meskipun cenderung naik, angka PMI Indonesia masih di bawah level 50 yang menandakan kontraksi selama lebih dari 4 bulan terakhir. Bernard mengingatkan akan adanya tantangan pemulihan di depan nanti. Kita memasuki kabar keempat atau kabar terakhir. Laba emiten farmasi tumbuh sehat, sahamnya di bursa ikut melesat. Kinerja emiten farmasi sepanjang semester 1 2020 cukup cemerlang dan berpotensi berlanjut pada paruh kedua tahun ini. Sejalan dengan tingginya permintaan akan obat dan produk kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bisnis Indonesia, 7 dari 10 emiten farmasi mampu membukukan pertumbuhan pendapatan. 8 diantaranya mampu mencetak kenaikan laba bersih. Bahkan laba PT Merek dan PT Pyridam Pharma melesat hingga 3 digit. Laba bersih Merek naik 424,78% secara year on year atau tahunan menjadi 32,14 miliar. Sementara PYFA juga mencatatkan pertumbuhan laba bersih 223% secara tahunan menjadi 5,7 miliar. Demikian kabar seputar ekonomi dan pasar modal sepekan ini. Semoga membantu kamu untuk tetap berinvestasi lebih baik. Jangan lupa saksikan Kabar Ajaib minggu depan. Sampai jumpa.